hampir semua orang yang saya kenal. Nah, kapan sih penelitian terinfeksi virus corona kapan dan baru saja beberapa saat yang lalu Indonesia menyatakan melalui Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia bahwa jumlahnya tambah sebanyak 8 kasus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Penyebaran virus corona atau COVID-19 menjadi salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia dan menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri, virus ini baru ditemukan pada Maret 2020, dan hingga saat ini penyebaran virus ini masih terus berlangsung. Berbagai permasalahan terjadi akibat adanya penyebaran virus ini, terutama di Indonesia. Bukan hanya pada bidang kesehatan, tapi juga berimbas pada bidang ekonomi maupun juga pada bidang sosial. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran virus corona ini terus berlangsung. Baik itu dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lokal lockdown yang dilakukan di beberapa daerah, dan juga strategi-strategi yang lainnya. Namun, Direktur Kedaruratan WHO Mike Ryan menyatakan bahwa penyebaran virus corona ini akan terus berlangsung dan tidak akan pernah hilang meskipun nantinya akan ada vaksin. Dari pernyataan tersebut, akhirnya pemerintah pun juga gencar menyerukan dan mengajak kita masyarakat Indonesia untuk memulai kehidupan yang baru atau new normal, atau kita bisa sebut dengan hidup berdampingan dengan corona. Selamat datang di video ini yang dipersembahkan oleh KKN Sukoharjo 2020. Saya William Belseran, mahasiswa Universitas Negeri Malang. Di video ini akan dipaparkan berbagai informasi mengenai corona, yaitu kita akan mengenal apa itu corona, bagaimana penyebaran virus corona, cara agar kita tidak terinfeksi virus corona, kemudian ada gejala-gejala orang yang terinfeksi virus corona, dan terakhir adalah tindakan apa yang harus dilakukan ketika terinfeksi virus corona. Selamat menyaksikan. Mengenal virus corona. Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Melansir laman resmi Badan Kesehatan Dunia WHO, virus corona bersifat zoonis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada hewan, virus corona dapat menyebabkan diare seperti pada sapi dan babi, serta penyakit pernapasan atas pada ayam. Sementara pada manusia, virus dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga penyakit yang lebih parah. Virus corona yang saat ini mewabah dapat menyebabkan penyakit COVID-19, merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Melansir Medical News Today, virus corona bukan pertama kali ditemukan dan terjadi di Wuhan. Virus corona sejatinya telah diidentifikasi pada 1937. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1960-an. Bagaimanakah penyebaran virus corona? SARS coronavirus 2 adalah nama virus yang menyebabkan COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Virus ini menyebar melalui batuk maupun bersin atau melalui kontak dengan jarak yang dekat. Selain itu, menyentuh permukaan atau barang yang terkontaminasi, kemudian menyentuh wajah dapat menyebabkan orang terkena virus corona. Dari satu orang yang sudah terinfeksi, biasanya menghasilkan 2-3 orang atau lebih yang terinfeksi. SARS coronavirus 2 menyimpan bahan genetiknya ke dalam sel inang. RNA virus kemudian mencapai berbagai elemen inang yang kita sebut ribosom. Ribosom ini bertindak sebagai tempat produksi protein virus. Hal ini memfasilitasi replika genom virus dan perakitan berbagai komponen virus yang memproduksi tiruan lengkap yang disekresikan dan menyebabkan infeksi lebih lanjut.
yang menyebabkan COVID-19 yang pada akhirnya menyerang paru-paru manusia. Berikut adalah beberapa fakta virus yang menyebar saat ini. Dalam kasus MERS ditularkan terutama dari hewan ke manusia, namun penularan dari manusia ke manusia juga dimungkinkan. MERS-CoV adalah virus zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa orang terinfeksi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan unta dromedaris yang terinfeksi. Virus corona SARS merupakan virus menular yang berkembang dari penampungan hewan seperti kelelawar, kemudian menyebar ke hewan lain seperti kucing dan musang, lalu ditularkan ke manusia. Para ilmuwan Cina mengklaim bahwa virus corona yang dimulai dari Wuhan, Cina disebabkan oleh kelelawar. Hal ini disebabkan karena virus ini hanya ditemukan pada kelelawar buah. Analis terbaru para ilmuwan Cina menunjukkan virus ini ditularkan dari kelelawar ke ular kemudian ke manusia. Subkelelawar dilaporkan sebagai hidangan yang tak biasa namun populer di Wuhan, lokasi epidemi virus corona. Percikan ludah saat penderita COVID-19 berbicara tanpa masker bisa berpotensi menyebarkan virus corona. Hal itu disampaikan para ilmuwan dari National Institute of Health Amerika Serikat. Ahli tersebut menyampaikan saat penderita COVID-19 berbicara, terdapat ribuan partikel droplet tetesan cairan dari percikan saluran pernapasan yang potensial menyebar ke sekitarnya. Selain itu, penyebaran juga dapat melalui bersin atau batuk dari orang yang positif corona. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia, dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia, dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar, dan yang keempat, penularan dari manusia ke manusia lewat droplet ketika penderita bersin atau batuk. Berapa lama inkubasi virus corona? Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. WHO menyebutkan sebagian besar perkiraan masa inkubasi untuk virus corona berkisar 2-14 hari. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 awalnya melaporkan mengalami gejala ringan hingga penyakit parah bahkan kematian. Gejala ringan terinfeksi virus corona yang bisa muncul selama masa inkubasi adalah yang pertama demam, kedua batuk, dan ketiga sesak napas. Siapa yang paling berisiko terkena virus corona? Pertama, lansia berusia 70 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia seorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat penuaan. Mulai dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya sulit bagi orang lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit termasuk terinfeksi virus corona. 2. Orang yang memiliki penyakit kronis pada saluran pernapasan. COVID-19 umumnya menyerang saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang memiliki penyakit kronis pada saluran pernapasan seperti penyakit paru-paru obstruktif kronis dan asma berisiko tinggi mengalami gejala yang parah ketika terinfeksi virus corona. Ketika terjangkit COVID-19, penderita penyakit pernapasan kronis akan lebih rentan mengalami gangguan pernapasan berat seperti serangan asma, pneumonia, atau bahkan gagal napas. 3. Orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Diabetes yang tidak terkontrol lama-kelamaan dapat menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh dan kerusakan pada berbagai organ tubuh. Inilah yang membuat penderita diabetes lebih rentan terkena COVID-19 dan komplikasi fatal akibat infeksi virus corona. Selain diabetes, kondisi jantung yang kurang baik dan sistem kekebalan tubuh lemah membuat para penderita penyakit tersebut rentan menderita COVID-19 dengan gejala yang lebih berat. Beberapa laporan pun menyebutkan bahwa risiko kematian akibat COVID-19 pada penderita penyakit jantung lebih tinggi daripada penderita COVID-19 yang umumnya sebelumnya sehat.
Apa itu pandemi? Mengapa corona dikategorikan pandemi? Pandemi terakhir yang pernah terjadi adalah pandemi H1N1 pada 2009. Kala itu masih disebut flu babi meski penamaan tersebut banyak dikritik. Virus corona dikategorikan pandemi karena yang pertama, virus menyebabkan kematian. Hingga bulan Juni, 7 juta lebih kasus corona dan lebih dari 400.000 orang dinyatakan meninggal. Kedua, penyebaran virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali. Menurut data pasien pertama positif corona adalah penduduk Hubei, Cina berusia 55 tahun pada 17 November 2019 yang kemudian menyebar tiap hari di Cina hingga menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut WHO, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Akan tetapi pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, maupun sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu sakit diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Pencegahan yang pertama adalah hindari interaksi langsung seperti berpelukan atau berjabat tangan. Sebaliknya, berinteraksilah dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter dan bisa menyapa dengan melambaikan tangan atau salam manase. Pencegahan kedua, selalu menggunakan masker maupun sarung tangan saat keluar rumah. Gunakanlah masker dengan baik dan rapat dan jangan lupa untuk menggantinya ya. Pencegahan ketiga, jika menyentuh barang atau fasilitas umum, jangan menyentuh area wajah atau hidung. Pencegahan keempat, biasakanlah untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara rutin dan tepat bisa mencegah penyebaran virus. Cucilah tangan minimal 20 detik dan dengan 5 langkah menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pencegahan kelima, biasakanlah untuk selalu berolahraga. Dengan berolahraga bisa menjaga daya tahan tubuh dan juga imun tubuh kita. Dan pencegahan keenam, perbanyak minum air putih, makan makanan sehat, dan minum vitamin. Salah satu langkah lain yang dapat kita lakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang akan saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terinskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi.
Lalu, petugas kesehatan akan menghubungi orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksa diri dan melakukan karantina secara mandiri. Data Anda tidak akan diakses kecuali Anda berisiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, install aplikasinya. Kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan kepada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi untuk mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth selalu dalam keadaan hidup, agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan COVID-19. Download aplikasi Peduli Lindungi melalui Google Play Store atau App Store pada handphone Anda. Pemberitahuan aplikasi Peduli Lindungi. Ketika kamu berada di keramaian, Peduli Lindungi akan memberi notifikasi dan memberitahu apakah kamu berada di zona hijau, kuning, atau merah. Status waspada akan dikirimkan jika kamu berada di zona merah. Ketika urusanmu sudah selesai, segera pulang ke rumah dan lanjutkan aktivitas lainnya untuk terhindar dari risiko COVID-19. Bagaimanakah aplikasi Peduli Lindungi melacak penderita positif COVID-19? ID anonim kamu akan saling bertukar dengan ID orang lain dalam jarak 5 meter. Bagi setiap warga yang tertular COVID-19 akan dicatat nomor handphonenya oleh petugas dan kemudian dilaporkan ke Kemenkes. Petugas Kemenkes memasukkan nomor handphone pasien ke dalam dashboard Peduli Lindungi dan dicatat sebagai PDP. Sistem akan mengidentifikasi nomor handphone orang yang pernah dekat dengan pasien dan dimasukkan dalam data ODP. Data kemudian digunakan untuk mengirimkan imbauan melalui SMS dan notifikasi yang diterima para ODP untuk menjalani isolasi mandiri sesuai prosedur Kemenkes. Demikianlah berbagai informasi mengenai Corona. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat dan membantu kita semua dalam hidup berdampingan dengan Corona.